Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanggamus terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang diwakilinya. Di antaranya dalam hal menciptakan peraturan daerah tentang pemberdayaan ekonomi mikro usaha kecil dan menengah. Untuk mencapai target tersebut, Wakil Rakyat Tanggamus melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda melakukan studi banding ke daerah yang dianggap sudah mumpuni dalam hal pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Salah satu daerah yang menjadi pilihan Bapemperda DPRD Tanggamus adalah Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Rombongan anggota Bapemperda DPRD Tanggamus diterima oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kota Bekasi, Satya Sriwijayanti Anggraini, dengan didampingi sejumlah kepala bidang di instansi tersebut. Mengawali pertemuan yang menerapkan protokol kesehatan tersebut, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, Satya Sriwijayanti Anggraini menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran anggota Bapemperda DPRD Tanggamus yang dipimpin oleh Wakil Ketua Bapemperda Asmal Yadi. Selain ucapan selamat datang kepada tamunya, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, Satya Sriwijayanti Anggraini, memaparkan berbagai program koperasi serta pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan pemerintah Kota Bekasi. Bisa menyampaikan hasil kunjungan ke Tanggamus. Saya coba paparkan tentang Dinas Koperasi UMKM Kota Bekasi, gitu ya? Iya. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Mbak Wati, silakan dibuka. Kota Bekasi itu mungkin kecil jadi bandingkan dengan Tanggamus karena luas kita hanya 210 km persegi. Tanggamus saya lihat 4.000 sekian. Iya. Iya. Saya buka enggak Pak? Iya, betul. Jadi Bekasi itu 210 km dengan jumlah penduduk 2,4 juta yang tercatat, yang benar-benar berKTP. Tapi bila dilihat jumlah keseluruhan penduduk bisa hampir 3,1, karena banyak sekali warga yang tinggal di Kota Bekasi tidak berKTP Bekasi. Jadi Kota Bekasi berbatasan dengan Jakarta, sehingga zaman dulu orang kalau bilang dari mana asalnya, mereka selalu bilang dari Jakarta, pada sebenarnya Bekasi. Karena kita memang benar-benar hitam antara Bekasi, Bogor, juga Kabupaten Bekasi. IPM kita 81,95, terbesar kedua setelah Kota Bandung di Jawa Barat. PAD kita 5,2 Pak, dengan PAD kita 2,7 dengan pagu APBD 5,2. Jadi memang kita isinya terdiri atas laki-laki 1,2 dan perempuan 1,26. Lebih banyak jumlah laki-laki di sini daripada perempuan. Kita terdiri di atas 12 dan 56 kelurahan. RT-nya sebanyak 7.086 RT dengan jumlah RW 1.013. Inilah jumlah penduduk Kota Bekasi. Apa? Penduduk kita 600.000, 20 kecamatan, 302 desa. Betul. Makanya kalau Bekasi itu padat sekali bila kita bandingkan dengan itu. Oke, lanjut. Nah, ini kita wali kota dipimpin oleh Bapak Wakil dan Wakil Wali Kota, Wali Kota dari Golkar, wakilnya dari PDIP. Jadi masa pemerintahan 2018 sampai 2023. Jadi mungkin nanti berakhir di tahun 2023. Kita punya kesempatan 2 tahun lagi untuk mencapai target RPJMD yang sudah ditetapkan. Visi kita adalah cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan dalam rangka melalui misi meningkatkan kapasitas tata kelola dan pemerintahan kota yang baik, membangun dan meningkatkan sistem pengembangan prasarana kota yang maju dan memadai, meningkatkan perekonomian berbasis potensi desa kreatif dan perdagangan yang bersaing, meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berhak mulia, kreatif, dan inovatif, membangun
Bila kita bicara dinas koperasi dan UMKM, kita termasuk golongan di Kota Bekasi dibagi atas 3 tipe berdasarkan kemampuan OPD itu dalam melakukan pelayanan ke masyarakat. Nah, dinas koperasi dan UMKM termasuk tipe 3. Jadi kita dinasnya kecil, hanya ada 53 pegawai termasuk diantaranya kepala dinas. 21 diantaranya merupakan tenaga kontrak. Nah, inilah profilnya dinas koperasi dan UMKM. Kita hanya punya 3 bidang yang menangani koperasi, menangani UMKM, dan menangani bidang informal. Kalau informal itu artinya karena dia tidak formal maka menangani PKM. Itulah bidangnya. Bidang koperasi lanjut. Nah, inilah tugas dan fungsi dari dinas koperasi dan UMKM. Isinya berperan dalam kelembagaan, perlindungan dan penyuluhan koperasi, pengembangan, pembiayaan dan pemasaran serta promosi koperasi, penilaian, pengawasan dan tindakan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha informal atau PKL, penataan usaha informal, fasilitasi promosi dan kemitraan. Untuk bidang UMKM-nya, pemberdayaan dan pengembangan UKM, pembiayaan usaha mikro dan fasilitasi UKM, juga promosi dan pemasaran usaha mikro dan fasilitasi UKM. Lanjut. Nah, ini jumlah data koperasi di Kota Bekasi yang kita ambil dari OSS. Jumlah seluruh koperasi kita berjumlah 1.337, sementara koperasi yang aktif 1.071 dan tidak aktif 266. Kita juga punya satu koperasi yang meraih penghargaan sebagai koperasi untuk penyerapan dana LPDP yang terbesar se-Indonesia. Pak Mus, berapa jumlah yang diterima oleh Makmur Mandiri? Ya, Makmur. 150 miliar. Nah, jadi kita capaian koperasi penyerapan dana LPDP kita memperoleh bantuan pinjaman dana dari pemerintah pusat sebesar 153 miliar. Lanjut. Nah, ini adalah kegiatan dinas koperasi usaha kecil dan menengah di tahun 2022. Anggaran kita 11 miliar di tahun 2022, namun lebih banyak untuk kegiatan penunjang urusan. Untuk kegiatan urusannya sebesar 3,5 miliar yang mungkin dipergunakan untuk kegiatan kita melakukan kegiatan belanja program. Kegiatannya berupa pameran industri kreatif, bazar UMKM. Kita memberikan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Kemudian kita juga melakukan pelatihan packaging. Kita juga punya aplikasi bagi pelaku UMKM yang disebut dengan Silaria di Tagamus. Pemirsa, pertemuan anggota Bapemperda DPRD Tanggamus dan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi berlangsung sederhana dan penuh keakraban. Wakil Ketua Bapemperda DPRD Tanggamus, Asmal Yadi, dalam kunjungan itu menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, Jawa Barat yang sudah bersedia menerima dan mau berbagi pengalaman dalam pengembangan koperasi dan UMKM agar usaha masyarakat ini dapat berkembang dengan baik. Diungkapkan Asmal Yadi, pilihan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi sebagai tempat Bapemperda DPRD Tanggamus menimba ilmu dan pengalaman
karena pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Koperasinya telah mampu meningkatkan level UMKM meski dalam situasi pandemi. Dalam pertemuan itu, Bapemperda DPRD Tanggamus menggali bagaimana langkah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi dalam pengembangan kebijakan pemerintah di bidang koperasi dan UMKM. Kalau memang pada akhirnya kami nyampe ke sini, Bu, terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang luar biasa ketika ekonomi ini dipaparkan kemajuan Kota Bekasi. Itulah tujuan kami ke sini. Setelah salam yang kami sampaikan, saya juga agungkan kehadiran besar kita Muhammad yang kita nantikan, yang kita harapkan selamatnya jauh di akhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu Sekretaris, Bapak dan Ibu Kabin yang saya hormati, tujuan utama kami ke sini pertama silaturahmi, yang kedua kami di Kabupaten Tanggamus DPRD dan Kabupaten ada proyeknya. Dekra kami itu kami dari Bapemperda, yaitu tentang pemberdayaan ekonomi mikro. Itulah tujuan kami di sini sebagai strategi kami, karena kami lihat di sini ekonomi mikronya sangat berhasil. Dan Ibu Bapak tadi ada sangat berhasil. Pertama, saya akan perkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya sendiri. Saya Sumaryadi. Saya dari fraksi PDI Perjuangan. Terus ini rekan saya yang sangat cantik, yang jilbab hitam. Itu sama partainya dari saya dari PDI Perjuangan, namanya Ibu Rodia. Ini rekan kami sama partai koalisi yang dari Partai Nasdem, nama beliau Pepio Mustafa Kesos. Mantap. Terus mendampingi kami juga beberapa staf saya, dan kami juga di Pers sebagai kalau kami memang belum berhadir ya, sebab kami kemarin itu sempat kunjungan ke OKI. Kalau waktu itu kami di situ dikatakan kunjungan anggota dewannya ada 3. Nah, karena itu makanya kami sini. Kami nggak mau itu kalau hal haram. Yang kami mau itu hal beneran. Nah, kita sharing aja Ibu ya. Tadi sudah saya perkenalkan. Jadi kalau memang ada pertanyaan dari kawan-kawan, di sini ada pakar-pakarnya, ada dokter ekonomi, ada kabit masalah koperasi. Tentu kami nanti akan bertanya, kok bisa kabupaten kota yang sekecil ini, yang seluas, kalau dibandingkan dengan Kabupaten Tanggamus 10 kali lipat, 100 kali, 4 kali, 220 ya, 20 kali lipat dari Tanggamus. Ya. Kalau kami di sana tuh punya gunung, punya kopi, punya sawah, punya laut. Ya, di Kabupaten Tanggamus itu kebetulan yang kalau memang Ibu pernah dengar itu Pantai Kiluan sama Gigi Hiu yang ya katanya sudah ceritanya, fotonya sudah go internasional, itu lagi Batam. Itu memang kesannya memang seperti ini. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan, nanti kita share saja. Ya, kawan-kawan mungkin ada yang bertanya, silakan nanti saya akan bertanya juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah anggota Bapemperda DPRD Tanggamus dalam pertemuan itu mencoba menggali lebih banyak informasi pengembangan UMKM. Di antaranya program One Pesantren One Product yang bakal menjadi lokomotif dalam meningkatkan ekonomi keumatan di Provinsi Jawa Barat. Bagi anggota Bapemperda DPRD Tanggamus, menggali informasi tentang program One Pesantren One Product juga merupakan bagian penting
dalam pertemuan itu karena Kabupaten Tanggamus memiliki program One Pekan One Product atau satu desa satu produk. Mohon izin Tuhan dan Bapak dan Ibu sekalian. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sekdes tadi. Saya ada program One Pesantren One Product dalam visi besar dari Kabupaten Tanggamus. Kita punya 55 aksi, salah satunya ada One Pekon One Product, satu pekon satu produk. Pekon itu kalau bahasa Lampungnya artinya desa. Saya pikir secara konsep dan teknis ini ya nggak banyak berbeda lah. Satu pesantren satu produk dengan satu desa satu produk. Saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM tentu bisa juga kami aplikasikan untuk menunjang keberhasilan dari program kami satu pekon satu produk. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa hal pertama yang harus dilakukan, kemudian bagaimana pembinaannya sehingga apa yang dihasilkan oleh pesantren kalau kami pekon itu bisa tersalurkan, karena persoalan utamanya pasti pemasaran. Itu yang pertama. Yang kedua masih berkaitan dengan hal tadi, kami minta sharing tentang ini kan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Tentu diharapkan usaha ini akan berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Nah, seperti apa usaha peningkatan level dari UMKM ini menuju ke kita katakan industri yang dan kemudian dia menjadi industri yang besar. Ada tidak kiat dan ininya apa namanya dari Dinas Koperasi dan UMKM dari pemerintah Kota Bekasi? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Bapemperda DPRD Tanggamus ditanggapi satu persatu oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kota Bekasi, Satya Sriwijayanti Anggraini, dibantu oleh sejumlah kepala bidang yang hadir. Menurut Satya, program One Pesantren One Product atau OPOP dari pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Mereka berharap peningkatan ekonomi keumatan disertai dengan penurunan kasus COVID-19. Selain itu, Satya juga berharap kebangkitan dan pemulihan ekonomi dapat terakselerasi pada tahun 2022, salah satunya melalui UMKM. Sementara untuk meningkatkan modal kepada para pelaku UMKM, pemerintah Kota Bekasi sudah bekerja sama dengan beberapa bank, mulai dari peminjaman dana kredit usaha rakyat atau KUR dengan suku bunga yang sangat rendah. Ini merupakan ide dari Bapak Gubernur
Jadi sebenarnya diharapkan memang pesantren itu kan menjadi pusat pergerakan perekonomian, makanya mereka mendorong supaya mereka bisa menghasilkan produk. Tapi nanti secara lebih rinci dan lebih UMKM, silakan kepada Pak Toto untuk menjawab pertanyaan dari Dewan ini. Kabupaten Tanggamus, kaitan dengan tadi UMKM, kita harus dijelaskan oleh Bu Sekjen selama kita meningkatkan kelasnya, kita melaksanakan beberapa kegiatan, Pak. Ada pelatihan-pelatihan yang kita harapkan itu akan meningkatkan kelas dari para UMKM kita. Jadi ada pemberian atau fasilitasi kaitan dengan penerbitan sertifikat halal, ada juga kaitan dengan PIRT, produk industri rumah tangga yang juga kita fasilitasi, dan juga kita juga ada pelatihan-pelatihan seperti pelatihan kewirausahaan yang baru maupun yang lama ini juga kita anggarkan dan kita laksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan juga kita menggandeng beberapa LSM ataupun lembaga-lembaga swasta yang ada. Dan perbankan pun kita juga gandeng. Jadi mereka ini diharapkan berpartisipasi aktif untuk meningkatkan UMKM kita. Seperti ada Bank Mandiri, Bank Jabar, Bank BRI, mereka semua bekerja sama dengan kita kaitan dengan kurnya, dan juga mungkin ada juga beberapa fasilitas yang mereka mengadakan bazar, kita dorong para pihak bank ini juga memberikan bantuan dan mempromosikan juga. Dan juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para UMKM kita dorong juga BPJS, Pak. Jadi mereka selain memproduksi, kita juga memberikan semacam jaminan kesehatannya. Jadi kita dorong para UMKM kita untuk ikut juga menjadi anggota BPJS, dan ini sudah banyak juga yang ikut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi BPJS kita juga gandeng, dan juga dalam rangka pemasaran kita juga menggunakan seperti Shopee, Gojek. Ini kita kerjasama, ada kerjasamanya, dan juga dengan lembaga pendidikan, dengan Skill.me dan yang lainnya. Ini juga kita gandeng dalam rangka kita meningkatkan UMKM kita. Jadi semua unsur, semua lembaga, semua potensi yang ada di Kota Bekasi ini kita gandeng, kita bersama-sama untuk meningkatkan kegiatan atau produk-produk UMKM. Dan juga dalam rangka pemasarannya, tadi ada salah satu contoh yang kita laksanakan dalam rangka pandemi ini, ada istilah bazar tekor. Itu adalah salah satu kegiatan yang kita laksanakan untuk membagikan mereka. Sebetulnya itu istilah untuk menarik saja, ya, walaupun produknya produk lama, tapi produk-produk tersebut adalah masih layak dijual dan memang harganya agak miring. Itu adalah salah satunya. Dan juga kita ada bazar-bazar. Walaupun di tengah pandemi kemarin kita juga sangat berdampak, tetapi bazar-bazar yang kita laksanakan juga ini mampu meningkatkan omset penjualan kita. Tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat yang kita laksanakan. Jadi segala cara kita tempuh, kita lakukan dalam rangka meningkatkan para UMKM kita. Jadi sekali lagi ini semua unsur, mulai dari perbankannya, dari swastanya, dari pendidikannya, kita gandeng dan kita majukan untuk UMKM yang ada di Bekasi. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya berbeda selanjutnya. Sementara di akhir pertemuan, Wakil Ketua dan anggota Bapemperda DPRD Tanggamus berharap hasil yang didapat di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi ini dapat menerapkan pemaparan dan pelaksanaan program-program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kota Bekasi. Terima kasih. Kami
kami ke Dinas Koperasi